Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di rubrik budaya Sekolah Bahasa Bola Sugi. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang tanaman yang menjadi simbol penting dan memiliki makna bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam hal ini adalah bambu. Walasuji ini atau lasugi ini dianyam dari bambu. Lalu apa hubungan bambu dengan konsep kebudayaan orang Sulawesi Selatan? Kalau kita coba melihat bagaimana ritual-ritual dilaksanakan, bagaimana ragam hias yang ada dalam masyarakat kita di Sulawesi Selatan, maka itu tidak bisa kita pisahkan dari bambu, dan memang ada beberapa pemaknaan yang menyertainya. Yang pertama, orang Sulawesi Selatan meyakini bahwa untuk menjadi manusia yang ideal, maka kita harus meniru sifat bambu. Lalu apa sifat bambu itu? Yang pertama, sebelum tumbuh, bambu terlebih dahulu menyempurnakan akarnya di dalam tanah. Jadi pertumbuhan bambu ini relatif lama karena bambu betul-betul memastikan untuk tumbuh baik di akar sehingga menghujam ke bawah dan akhirnya memiliki fondasi yang kuat. Nah, ini selalu dimaknai bahwa bambu adalah simbol kekuatan. Oleh karena itu, dalam pasang-pasang atau petuah-petuah leluhur orang Makassar itu kita jumpai ada narasi tentang bambu. Yang pertama misalnya di sini dikatakan Akbulo si batang, atau orang Kajang menyebutnya Akbulo si papa, yang secara harfiah berarti menjadi seperti sebatang bambu. Karena di balik bambu ini adalah simbol kekuatan, dan kita diharapkan untuk meniru sifat bambu tersebut. Kemudian ketika bambu sudah tumbuh dengan fondasi yang kuat, maka bambu akan menjadi pohon yang kuat sekaligus fleksibel, tidak rentan dan tidak mudah rubuh karena terpaan angin dan seterusnya. Ini kemudian dimaknai sebagai simbol bahwa selain kuat, bambu juga menyimbolkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan segala situasi dan perubahannya. Seperti kita di Sulawesi Selatan, sebenarnya kita diminta untuk seperti bambu, untuk tanggap terhadap segala bentuk perubahan dan menyesuaikan diri. Kemudian yang ketiga, juga ada narasi tentang bambu yang dalam bahasa Makassar disebut seperti ini, serebulo reppe. Hanya sebatang bambu yang kemudian dipilah-pilah. Repe itu di harafiahnya artinya retak, namun kita artikan dipilah-pilah, kemudian menjadilah ia berbagai macam. Ketika bambu dipilah-pilah, dibelah sedemikian rupa, ia bisa jadi tusuk sate, ia bisa jadi penjepit pada saat membakar ikan, ia bisa menjadi aneka ragam anyaman, termasuk walasuji di samping saya ini. Maknanya apa? Bahwa dari serebulo repe kita belajar bahwa sebagai manusia sebenarnya kita berasal dari satu akar yang sama. Makanya sebenarnya ini harus dipahami sebagai simbol toleransi. Kita harus saling menghargai satu sama lain karena pada dasarnya kita seperti bambu. Bambu berumpun, tumbuh bersama, dan kemudian ketika ia terbelah menjadi apapun itu, apapun benda yang dihasilkan dari bambu tersebut, ia tetap bambu. Sama seperti kita, bangsa apapun kita, agama apapun kita, dimanapun kita berpijak, maka kita adalah manusia yang lahir dari satu akar yang sama. Maka dari itu masyarakat Sulawesi Selatan kemudian menyimbolkan bambu sebagai sebuah pengharapan. Manusia diharapkan tumbuh dan berguna seperti bambu tersebut. Kemudian dalam wacana tentang arsitektur juga kita bisa menjumpai bahwa bambu mulai dilirik sebagai material dalam konstruksi bangunan. Di masa yang akan datang bisa jadi bambu diolah betul-betul menggantikan fungsi kayu atau bahkan logam dan besi. Baik,
itulah penjelasan tentang bambu dan hal-hal simbolis di baliknya, dan mengapa masyarakat Sulawesi Selatan kemudian memandang bambu sebagai hal yang penting di samping secara teknis juga secara filosofis. Jika teman-teman memiliki referensi tambahan, silakan menambahkannya di kolom komentar. Sampai jumpa di rubrik budaya selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Kurus sumanga, salam maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.